kita yang sekarang. Untuk teman-teman mungkin bisa di on cam dulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat hidayahnya lah kita masih diberikan nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga dapat berkumpul secara virtual dalam Zoom meeting hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Ayu Permatasari sebagai moderator pada webinar kali ini. Dan seperti yang teman-teman telah ketahui, hari ini kita akan mengikuti Sibima Series yang ke-33 dengan tema Pengelolaan Tailing Kering Ramah Lingkungan PT Citra Palu Minerals, yang akan dibawakan oleh Bapak Ramses Akmal Hutasoid, Sarjana Teknik, selaku Metalurgi Manager di PT Citra Palu Minerals. Bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung, program Sibima Series ini merupakan salah satu program webinar rutin yang diadakan oleh tim Research and Development yang tentunya dinaungi oleh Bima Sabartum Group. Dan sebagai informasi, Bima Series kali ini adalah Bima Series yang ke-33. Bima Sabartum Group merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pertambangan, konstruksi, dan berbagai macam. Salah satu yang kita yaitu di Lampung. Baiklah, adapun susunan acara kita pada hari ini yaitu pertama, kedua kata sambutan dari Direktur Utama yaitu Bapak Haji Erik Wijaya STMP, ketiga penyampaian oleh Bapak Ramses Akmal Hutasoid, Sarjana Teknik, selaku Metalurgi Manager di PT Citra Palu Minerals, keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baiklah, langsung saja kita buka webinar hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada Bapak Erik Wijaya STMP selaku Direktur Utama Bima Sabartum Group, kami persilakan untuk memberikan kata sambutan. Ya, baik, terima kasih Saudara Ayu. Apakah suara saya cukup jelas? Ayu, sangat jelas ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan syukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan nikmatnya hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul kembali dalam acara webinar series yang ke-33 dari Bima Sabartum dalam sehat, kondisi sehat, selamat, tidak kurang satu apapun, yang mana kegiatan Bima Series yang ke-33 ini mengambil tema yaitu pengelolaan tailing kering ramah lingkungan yang mengambil studi kasus di PT Citra Palu Mineral. Kemudian dalam hal ini pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kami yang kami hormati, yang kami banggakan tentunya Bapak Ramses Hutasoid selaku Metalurgi Manager PT Citra Palu Mineral, yang mana beliau ini merupakan sahabat saya, teman baik saya, dan mudah-mudahan Pak Ramses nantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian yang saya hormati dan yang saya banggakan adalah peserta Sibima Series. Saya melihat ada beberapa peserta Sibima Series hari ini merupakan peserta dari Sibima Series sebelum-sebelumnya yang tetap konsisten mengikuti Sibima Series sampai ke 33. Kemudian saya melihat juga dari peserta Sibima Series ini ada dari instansi pemerintah, profesional, kemudian ada para mahasiswa, kemudian ada beberapa dosen saya lihat juga hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian yang saya banggakan tentunya adalah panitia Research and Development PT Bima Sabartum Group yang dalam hal ini tetap konsisten mengagendakan Sibima Series ini sampai ke 33. Series ke-33 ini merupakan series yang sudah dimulai sejak Agustus tahun 2020, sehingga ini merupakan tahun yang keempat. Kami akui bahwa menjaga konsistensi ini penuh tantangan, artinya sampai ke series 33 ini banyak sekali tantangan yang kami hadapi,
kami harus merencanakan tema-tema yang sesuai, dan kami juga harus menyesuaikan dengan ketersediaan narasumber yang sesuai dengan kompetensinya. Sehingga alhamdulillah pada hari ini kita ketemu suatu tema yang cukup menarik terkait dengan hanya pengelolaan yang mana saya kira Indonesia ini pengering ini masih sangat jarang. Kalau mungkin bisa atau boleh saya sampaikan, mungkin ini yang pertama dilakukan oleh PT Citra Palu Mineral, dan kebetulan juga sebagai narasumber juga sahabat saya, sehingga ini cukup tepat kegiatan hari ini. Kemudian kenapa juga ini kami pilih kaitannya dengan pengelolaan tiling kering ini, karena ini juga cukup relate dengan industri pertambangan. Walaupun studi kasusnya adalah pertambangan atau pengelolaan emas, tapi ini juga cukup relate untuk pertambangan batu bara. Karena memang di pertambangan batu bara ini case-nya adalah terkait dengan pencemaran atau rona awal dari lingkungan awal, yang mana memang terbit aturan baru dari Kepdirjen Pengendalian dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan nomor 114 tahun 2024 tentang tata cara penyusunan dan evaluasi kajian kompensasi. Ini merupakan produk hukum yang baru, dan terutama untuk di Sumatera Selatan ini menjadi salah satu bahan diskusi, karena apa? Rona awal maupun limbah tambang yang dihasilkan ini sangat tinggi. Ada beberapa rona awal di Sumatera Selatan ini lebih dari 500 mg per meter kubik TSS-nya. Dan itu mengharuskan kompensasi. Nah, sedangkan di di Kepdirjen tersebut mengharuskan 100 mg maksimum, atau lebih kecil dari 100 mg per meter kubik. Ini menjadi suatu tantangan bagi industri-industri pertambangan di Sumatera Selatan, pada khususnya bagaimana ini bisa comply dengan aturan Kementerian Lingkungan Hidup tersebut. Nah, sehingga ini menjadi topik yang kami pilih, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi tambahan buat rekan-rekan peserta semua, bisa menjadi bahan diskusi nanti untuk teman-teman semua, dan harapannya ini juga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan kerja di industri pertambangan. Mungkinkah gitu, teknologi di gold mining ini diterapkan di batu bara. Kemudian pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih atas kepanitiaan R&D sehingga ini bisa terrealisasi dengan baik. Kemudian kepada peserta tentunya kami memohon maaf apabila nanti dalam pelaksanaan CBMA Series terdapat hambatan-hambatan berupa sinyal, suara, ataupun dan lain sebagainya, koneksi mungkin. Ini kami mohon maaf karena itu merupakan sesuatu yang di luar kendali kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelum saya akhiri, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Ramses Hutasoid, kepada para peserta CBMA Series, dan kepada para panitia. Semoga rangkaian CBMA yang ke-33 ini dan CBMA Series yang akan datang betul-betul bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Mungkin saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Erik atas kata sambutannya. Nah, selain sebagai konsultan pertambangan dan lingkungan, kita juga memiliki pelatihan training and development yang akan kami lakukan dalam waktu dekat, yaitu training and education. Kami menyediakan wadah atau platform terbaru, yaitu Sibisa, yang dapat diakses melalui www.sibisa.com. Di sibisa.com kami dapat membeli atau menyewa alat pendukung proyekmu, seperti alat survei dan alat keselamatan kerja. Jadi bagi kamu, anak teknik maupun biologi, pertambangan, sipil, dan sebagainya yang sedang menjalankan tugas akhir dan butuh alat-alat pendukung, bisa langsung ke sibisa.com. Sibisa.com juga menyediakan proyek untuk para freelancer loh. Pastinya freelancer yang juga bergerak di bidang mining dan geologi ya. So, tunggu apa lagi? Segera kunjungi aja www.sibisa.com. Bisa serba ada.
Baiklah, kita masuk ke agenda kita berikutnya, yaitu penyampaian materi. Dan kebetulan Bapak Ramses telah bersama kita ya sekarang ya. Halo, selamat pagi Pak Ramses. Selamat pagi, Bayu. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Apa kabar Pak? Sehat, Bayu. Mana kabarnya juga? Baik. Baik. Posisinya sekarang lagi di mana nih Pak? Kebetulan baru 1 minggu di site, masih 1/5 perjalanan, Bu Bayu. Iya, Oke. Gimana Pak? Apakah udah bisa kita mulai nih pemaparan materinya? siap. Silakan, Bu Bayu. Oke. Baiklah, kepada Bapak Ramses Akmal Soid Sarjana Teknik, dipersilakan untuk menyampaikan materi. Apakah sudah terlihat materinya? Sudah Pak. Baik, saya mulai ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh tim Pak Erik dan Bu Ayu. Salam kenal semua dari saya Ramces Hutasoid. Saat ini saya bekerja di PT Citra Palu Mineral, latar belakang di metalurgi engineering, sudah bekerja selama 5 tahun setengah di PT CPM, dan memang seperti yang diketahui bahwa PT Citra Palu Mineral itu beroperasi dengan mengelola keringnya secara kering. Kalau biasanya kan basah ya, yang kita ketahui. Kemudian karena kenal dari Pak Erik juga pada saat penyusunan ADAL FS, jadi eh, Pak Erik meminta lah ya, meminta untuk sharing-sharing terkait pengelolaan tailing kering secara khusus dan menyampaikan juga proses pengolahan di CPM secara umum. Oke, mungkin itu sedikit perkenalan dari saya. Jadi di slide ini bisa terlihat memang ada eh, penimbusan tailing kita, jadi eh, sudah kering. Posisi pabrik kita itu di area atas kiri itu posisi pabrik. Kemudian tailingnya kita kita kelola di sini, tailing padatnya, kemudian tailing keringnya juga kita punya fasilitas pengelolaannya ketika kondisinya nanti ekstrim atau berlebih sehingga tidak bisa kita tahan atau kita manfaatkan, nanti kita kelola baru kita rilis di lingkungan dengan mengikuti peraturan pemerintah mengenai baku mutu air limbah. Ini outline dari presentasi saya kali ini. Saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah gambaran umum tentang perusahaan kami, PT Citra Palu Mineral, dan nanti kita akan berbicara mengenai kenapa PT CPM memutuskan menggunakan Retailing Management Facility. Kemudian nanti kita juga berbicara mengenai pengelolaan tailing kering dan nanti dampak. Nah, PT Citra Palu Mineral itu berlokasi di Sulawesi Tengah dan tepat juga di Kota Palu. Jadi kalau saat ini yang beroperasi di ibu ibu kota daerah, terus ibu kota provinsi itu sepertinya baru PT Citra Palu Mineral. Dan ini boleh dibilang menjadi keuntungan dan ada juga kerugiannya. Kalau keuntungan dari sisi pertambangan, Bapak Ibu juga secara umum, kalau tambang itu pasti remote area, lokasinya jauh dari ibu kota. Ketika kita mau akses ke sana ataupun pulang memang membutuhkan waktu waktu yang lumayan. Nah, kalau di kita itu dari bandara mendarat langsung ke Kota Palu dengan berkendara santai sekitar 20 menit saja kita sudah sampai di site kami, Bu. Dan pesawatnya itu direct 2 jam sampai 2 jam seperempat setiap pagi dari Jakarta ke Palu. Jadi secara akses
ketika teman-teman bekerja dari Jawa ke Palu itu membutuhkan waktu kurang lebih 2,5 jam saja. Dengan waktu tunggu ya mungkin 3 jam. Kemudian saat ini yang kita operasikan pertambangan dan pengolahannya dari Blok 1 Poboya yang paling besar dari keseluruhan kontrak karya dari Citra Palu. Yang lainnya itu masih dalam tahap eksplorasi. Yang saat ini cukup masif itu di eh, blok Toli-Toli, blok 5 Anggasan. Jadi teman-teman geologi lumayan cukup banyak yang eksplorasi di sana dan begitu juga di area yang lainnya. Berbicara mengenai blok 1 sendiri, Kota Palu itu posisinya memang di daerah Katulistiwa. Jadi dari dari suhu cukup eh, panas boleh dibilang rata-rata terpanas itu sekitar 32 derajat Celcius. Kemudian posisinya dekat pantai lagi, dekat Teluk Palu. Kemudian curah hujan juga termasuk boleh dibilang cukup kecil, sekitar 158 mm per bulan. eh, Kalau per hari 134. Kemudian yang diketahui juga karena Kota Palu kejadian 2018 itu ada 3 kejadian besar yang diingat, yaitu gempa bumi, kemudian tsunami, dan likuifaksi. Menjadi pertimbangan juga pada saat kita mendesain pabrik pengolahan. Dan kalau di sini ada teman-teman dari engineering pabrik pasti paham kenapa kita menggunakan 0,6 ini cukup tinggi, cukup aman untuk kita desain pabrik ketika terjadi bencana dahsyat mungkin terulang ke 2018, harapannya tidak mengganggu kondisi pabrik pengolahan dan infrastruktur lainnya. Biasanya normal pabrik mungkin 0,3, 0,4, kita desain memang pabriknya 0,6. Kemudian sebagai informasi ini ada juga di FS dan pernah kita publis di situs Bumi Resource bahwa cadangan kita berdasarkan FS 2023 itu sejumlah 14.284.000 juta ton ore dengan kadar rata-rata 2,4 gram per ton, dan ini menurut saya menengah ke atas ya, kadarnya cukup bagus dan cukup masif dengan grade perak 5,1, hampir dua kali lebih bukan hampir, yang kita dapat dari dua pit River Reef dan Hill Reef. Nantinya ore ini setelah ditambang dikirim ke pabrik, nanti dari pabrik kita lanjutkan ke proses pengolahan. Sebelumnya kita tampung dulu di stockpile, nanti kita klasifikasikan, baru kita sesuaikan dengan target bulanan dari perusahaan. Secara umum material pengolahan yang ada di CPM kurang lebih sama dengan proses pengolahan emas lainnya. Dari hulu kita menggunakan grinding ball karena terdiri dari dua proses utama, yaitu pengecilan ukuran dan ekstraksi. Pengecilan ukurannya kita menggunakan media bola baja di dalam SEC mill dan ball mill. Kemudian ekstraksinya kita menggunakan natrium cyanida yang umum digunakan. Kapur yang nanti mengontrol pH supaya tidak membentuk gas HCN pada saat kita beroperasi. Kalau terlalu rendah juga tidak bagus. Kemudian nanti karbon aktif untuk menyerap, flocula nanti kita gunakan di thickener, HCl itu kita gunakan di proses elution, electrowinning, kemudian NaOH pun demikian. Borak soda aslika powder ini adalah flux peleburan di cold room, serta kita juga menyiapkan reagen detoksifikasi untuk pengolahan limbah jikalau nanti kondisinya memang kita harus menggunakannya. Ini adalah visual tumpukan ore di stockpile kita, Bapak Ibu. Ada yang mayoritas batu, dan ini kuarsa yang kalau teman-teman geologi pasti paham yang kadar emasnya cukup bagus di sini. Kemudian berdasarkan tadi, tentunya seorang metalurgi engineering itu harus bisa minimal mendesain secara umum bagaimana sih alur proses pengolahan ore yang sudah ditambang. Nah, tentunya kalau di kita ini plan pertama yang kita desain kapasitas 500 ton per hari. Proses umumnya adalah nanti ore masuk kita crusher dari ukuran 60 cm menjadi 13 cm, kemudian nanti kita tumpuk di crush ore stockpile. Di bawah crush ore stockpile ini ada tunnel, lalu ada feeder, nanti kita kirim dengan conveyor menuju SEC mill. Dalam SEC mill tadi kita gunakan bola baja ukuran 125, kita gerus lagi,
Lalu nanti ada regrinding dengan menggunakan ball mill, ada bola baja juga. Segmil ball mill ini berfungsi mendapatkan P80 75 mikron. Jadi dari ukuran 60 cm nanti ukurannya semua berubah menjadi 75 mikron. Kenapa kita bikin 75 mikron? Karena ukuran emas kita itu sekitar 40 sampai 50 mikron. Jadi supaya mendapatkan liberasi dari emasnya. Dan nanti berdasarkan pengujian juga dengan ukuran tersebut recovery emas kita bisa minimal 90%. Lalu nanti dikirim ke proses leaching di mana di sini yang kita injeksi cyanida untuk mengambil emas, perak, mineral berharga, kemudian kita kondisikan dulu dengan kapur sehingga pH-nya 10,5 sampai 11. Jangan terlalu rendah, kalau terlalu rendah membentuk gas HCN, tentunya berbahaya bagi operator yang bekerja di sana. Kemudian boros juga penggunaan cyanida karena itu adalah chemical utama di proses yang harga cukup lumayan. Kemudian ada karbon aktif, setelah larut kita serap ke dalam karbon aktif sampai nanti dia banyak menyerap emas dengan parameter tertentu, nanti kita bawa ke proses elusan electrowinning. Nah, di sini salah satu bedanya kalau teman-teman ketahui, kita di sini eh, tidak melakukan pencucian walaupun fasilitasnya ada. Jadi hanya menggunakan caustic soda sebagai pertukaran ion saja. Kita dapatkan emasnya, nanti terjadi dekomposisi fasa, setelah peluru dari karbon, kemudian kita endapkan di electrowinning ini menjadi gold sludge. Bisa juga kita sebut konsentrat yang kalau tadi 2,4 di sini sudah berubah menjadi satuan persen, sekitar 3 sampai 4%. Cukup tinggi di sini, emasnya sudah terakumulasi. Lalu nanti dibawa ke peleburan, di harvest sampai nanti menjadi dorbelion yang kadarnya sekitar 30 sampai 40%, peraknya sekitar 50 sampai 55%, pengotor tidak lebih dari 5%, yaitu sudah ada copper, Fe, dan lain-lain. Nah, yang menjadi pembicaraan kita adalah yang bagian terakhir ini. Dari tangki 7 terakhir ini, selarinya akan keluar setelah semua material berharga kita ambil, masuk ke pengelolaan limbah. Nah, di plan yang pertama ini, selarinya kita kirim menggunakan pipa tailing ke area filter press kita, hampir 1 kilometer. Pipa tailingnya kita tampung di buffer tank, baru nanti dari buffer tank kita pompakan ke dalam filter press. Nah, selari dari hasil pengolahan ini masih mengandung cyanida. Jadi kalau cyanida kita pakai sekitar 300 sampai 400%, saat ini mungkin 300 sampai 350 ya, Bapak-Bapak. Tersisa sekitar 200 ppm, jadi masih cukup tinggi. Kalau di pengolahan lainnya biasanya habis dari tangki akhir ada thickener baru menggunakan detoksifikasi. Artinya cyanida yang berlebih tadi dinetralkan dulu, baru ditampung di tailing facility, baru dimanfaatkan lagi jika memang dimanfaatkan kembali. Kalau tidak, ya baru dirilis ke lingkungan. Nah, di filter press ini kita pasang tujuannya adalah supaya kita bisa merecover cyanida yang masih tersisa kita pakai lagi, kemudian masih basah juga, kondisinya masih kisaran 10 pH-nya, kemudian masih ada metal-metal tersisa yang belum tercover di tangki, kita kembalikan lagi. Selain sudah ada proses thickener sebelumnya, kita pakai filter press lagi. Sehingga recovernya bisa lebih maksimal dengan filter press ini. Namun sebenarnya pertimbangan utama kami pada saat 2018 itu mendesain pabrik ini adalah nanti saya ceritakan di belakang ya kenapa kita memilih ini. Adalah karena posisi kita yang di tengah kota dan rawan bencana. Nah, nanti lebih detailnya saya jelaskan 1 atau 2 slide kemudian. Oke, kemudian kita develop lagi, kita kembangkan lagi pabriknya Bapak, karena cadangan kita cukup besar. Dari 500 ton per hari, kita tambah lagi line kedua yang kapasitasnya 4.000, sehingga saat ini 2 pabrik kita itu beroperasi untuk mengolah ore sebanyak 4.500 ton per day. Secara umum proses pengolahannya sama, Bapak Ibu, cuman memang karena kapasitasnya lebih besar, alat-alat yang beroperasi juga lebih besar, mulai dari jaw crusher, sectional ball mill, elution, tangki, dan lain-lain. Bedanya kalau dari pabrik pertama, sebagai informasi, kita beli full dari China. Jadi dari hulu sampai ke hilirnya itu, sampai detoksifikasi, kita beli dari China. Bedanya kalau di sini, kita sudah menggunakan alat-alat yang lebih bagus, Bapak Ibu.
Jadi kita menggunakan dari Weir Mineral juga kita beli alat-alatnya. Segmel ball mill dari China, cuman China Premium dari CITIC, kemudian Elusen Electrowinning-nya dari Asmet Afrika Selatan, kemudian kalau tadi filter press-nya dari China, sekarang kita sudah beli yang lebih bagus, lebih canggih pengoperasiannya. Filter press ini kita beli dari DM Filtration dari Italia. Kemudian ada juga thickener-thickenernya dari Mezzo. Detoksifikasinya kita tidak beli lagi. Jadi karena pertimbangan satu dan lain hal nanti kita cerita di belakang, detoksifikasi yang dari 500 kita cover juga untuk 4.000. Jadi hanya satu detoksifikasi saja cukup, Bapak Ibu. Nah, itulah keunggulan dari filter press. Lebih dari detailnya nanti kita diskusikan di belakang. eh Baik, lanjut. Nah, supaya lebih mudah dipahami, kalau tadi adalah flow sheet-nya saja. Nah, ini adalah gambaran pabrik pengolahan yang ada di Citra Palu. Yang ini, yang saya lingkari ini adalah pabrik pertama kita, 500 ton per day dari China. Jadi ini stockpile-nya. Inilah yang pertama beroperasi di Palu, Bapak Ibu. Kemudian yang di sebelahnya lagi, ini yang kapasitas 4.000. Jadi dia benar-benar dua line secara proses kurang lebih sama, dan areanya satu area kita kelola dengan tim operasional dan maintenance. Area tambangnya sedikit ke arah utara ke kanan. Itu area pertambangan kita, pitnya, area water intake, sumber air, tentunya kita pengolahan basah, kita menggunakan air. Area water intake-nya juga dekat dengan tambang, kita ambil dari sungai. Kemudian area pengolahan tailing keringnya di mana Pak? Dia di bawah, memang nggak muncul, nanti kita munculkan di belakang. Kemudian ya itu area pabrik pengolahan kita, Bapak Ibu. Airnya kita tampung di sini di raw water tank untuk proses pengolahan 4.500 ini. Kemudian ini filter press yang 4.000, Bapak Ibu, di dalam sini. Jadi segmilnya di ini stockpile masuk ke jaw crusher, segmil ball mill, ada thickener, ada tangki-tangki reaktor. Di sini ada 2 leaching dan 6 carbon inlets. Area elusen di sini gold room-nya, di sini tailing thickener, buffer tank-nya di sini, lalu filter press-nya di dalam, ada 3 mesin filter press. Kalau 500 filter press-nya di area dekat DTMF-nya. Eh, saya lanjut Bu Arin atau sambil bertanya silahkan ya, kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, ini kita berbicara kenapa kita menggunakan tailing kering. Seperti tadi saya sampaikan, keuntungannya bahwa memang kita aksesnya sangat mudah ke Palu, Bapak Ibu. Namun, pertimbangan kita mengoperasikan CPM itu adalah area kita itu memang di area rawan bencana ya, Bapak Ibu. Ini area merah dan titik site kita itu di perbatasan merah dan kuning. Jadi memang lebih dominan merahnya, artinya sangat rawan bencana. Sesar Palu-Koro mungkin teman-teman geologi lebih paham, kurang lebih di sekitaran sini. Jadi sangat rawan bencana sekali. Terbukti dengan kejadian 2018, bukan hanya satu bencana, dua bencana, sampai 3 bencana terjadi sekaligus. Makanya kita berpikir, kita tidak hanya bisa membangun pabriknya, tapi kita juga harus pikirkan bagaimana pengelolaan tailingnya nanti. Karena kalau misalnya di area rawan bencana, tentunya kalau pabrik, oke lah, rusak. Tapi kalau tailing dampaknya bisa kemana-mana, lingkungan, kemudian masyarakat di sekitar. Kelihatan nih dari sini, ini adalah site CPM, kita dekat dengan Polda, pemukiman sekitar 4 kilometer, dan ini benar-benar boundary dari Kota Palu, Bapak Ibu. Ini adalah lokasi Kota Palu. Sehingga kita benar-benar berpikir keras pada saat itu. Dan terakhir yang kita pikirkan bagaimana kita tempatkan nanti tailing kita supaya aman, beroperasi juga aman, tidak menjadi masalah di kemudian hari. Nah, pertimbangan kita lihat literatur, ini banyak di internet ya Bapak Ibu, kalau berdasarkan literatur yang kita dapatkan, hampir rata-rata itu kejadian kegagalan tailing dam sebanyak satu, lebih besar dari satu lah, satu atau lebih besar sedikit, setiap tahun. Ini mungkin kondisi yang normal-normal saja, tidak kita katakan tidak kondisi bahaya Palu. Nah, yang kita khawatirkan kondisi mungkin tidak rawan bencana seperti Palu saja, kegagalannya sudah lumayan banyak seperti ini. Bagaimana kalau itu terjadi di kita? Makanya itu yang menjadi pertimbangan tadi, yang benar-benar kita memikirkan bagaimana supaya penempatan tailing kita kemudian harinya tidak menjadi
masalah yang cukup besar. Seperti itu. Ini contoh-contohnya sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian yang kita dapatkan dan kita tampilkan. Ada beberapa kondisi yang terakhir terjadi. Ada terjadi kegagalan tailing dam batu bara di North Carolina pada tahun 2014. Kemudian copper ore mine di British Columbia, Kanada. Kemudian iron ore di Brazil tahun 2015. Ada juga di Cina tahun 2016. Lalu kejadian di Amerika Selatan lagi, di Meksiko 2018. Kemudian 2019 di Brazil. Nah, ini yang kemarin sempat rame yang kalau tidak salah Vale ya. Kalau tidak salah ini Vale. Lalu kejadian 2022 bahkan tambang yang sudah tertutup pun dia bisa gagal. Ini mungkin yang beroperasi yang sudah tutup pun bisa gagal. Nah, makanya pada saat itu kita pikirkan betul dari berdasarkan pengalaman-pengalaman ini. Dan dampaknya kalau dilihat pasti cukup, kalau ke lingkungan cukup berdampak sekali. Dan yang saya baca terakhir kejadian Vale itu kalau nggak salah korban jiwanya 100 sampai 200. 100 sampai 200 orang meninggal akibat kegagalan ini. Nanti koreksi kalau kalau saya salah ya Bapak Ibu, tapi saya dapat datanya sekitar 100 sampai 200. Itu kondisi yang remote area, Bu. Nah, bayangkan tadi kita yang ada di Kota Palu, dekat polda, dekat pemukiman, masjid, sekolah, dan lain-lain. Kalau ketika terjadi kegagalan, saya rasa dampaknya pasti lebih besar dari ini. Kemudian lanjut lagi. Nah, kita bingung ini menentukan apakah nanti kita telinker ini yang umum saja, gampang kita sudah lihat beberapa tempat. Tentunya kan tinggal kita aplikasikan sebagai bagian kiri nih. Atau yang alternatif lain. Nah, kalau yang umumnya kan selari dari pabrik kita destruksi dulu, kita hilangkan cyanidanya, baru kita tampung di eh, TSF lah, tailing storage facility atau tailing dam, baru nanti terjadi pengendapan secara alamiah karena berat jenisnya sekitar 2 komaan, air satu mengendap, lalu nanti airnya terpisah, kita ambil lagi, tapi sudah didestruksi. Nah, lama-lama sebenarnya menjadi tailing kering, tapi apa bedanya? Kalau di sini tidak ada terjadi proses pemadatan, jadi memang akan membutuhkan area dan volume yang cukup banyak untuk menampung tailing ini. Nah, kita berpikiran ternyata sambil diskusi dengan engineering dari China, dan pastinya sudah ada beberapa tambang di luar yang saya tahu karena memang kalau lihat-lihat dari literatur lagi itu tailing kering sudah dimulai kalau nggak salah dari awal tahun 2000-an. 2000 itu sekitar 20 tahun yang lalu sudah ada satu dua yang menggunakan dan sudah mulai detail dibahas, didiskusikan itu sekitar awal 2010. 2010 itu sudah mulai banyak yang diskusi, conference dan lain-lain membahas tentang tailing kering. Awalnya kalau nggak salah di daerah Rusia dan di Amerika Selatan itu awal 2000-an. Mungkin ada yang sebelumnya yang mungkin kita tidak lihat referensinya ya. Maka dari itu, nah ini kelihatan ini kota Palu, Bapak Ibu, pemukiman kurang lebih ada di daerah sini dan elevasi kita itu mungkin saya informasikan 450 meter di atas permukaan laut. Nah ini laut ini, jadi benar-benar ada elevasi. Kalau dibayangkan di sini ada selari tailing, terus terjadi kegagalan, otomatis dia masih mengandung air, pasti sifatnya fluida, pasti akan sangat meluncur masuk ke area ya Kota Palu. Ini gambarannya kalau katakan kita menggunakan ini. Seperti itu. Kemudian dengan kita menggunakan tailing, harapannya mudah-mudahan keamanan dan stabilitas fasilitas tailing menurun dari sisi tingkat bahaya dan risikonya bahaya yang sebelumnya tailing basah, kemudian menjadi tailing kering. Risikonya pun demikian, risikonya kita turunkan. Dan nanti pada saat akhir tambang, harapannya reklamasi pasca tambang bisa lebih cepat dan lebih mudah kita lakukan. Lalu kita juga melakukan tes Bapak Ibu sebelumnya, tailing yang kita hasilkan dari tes metalurgi, kita lakukan tes standar ada dua, yaitu TCLP dan LD50. TCLP kita lihat material organiknya semua masih di bawah GRL, Government Regulation Limit, masih cukup aman. Kita lakukan beberapa kali tes. Ini tes yang pertama kita lakukan, hasilnya semua menunjukkan di bawah GRL, masih kategori aman lah. Kemudian kita lakukan juga LD50. LD50 di sini kalau saya lihat tesnya menggunakan sorry ya kalau penyebutan salah, muskulus yang umur sekitar 2,5 bulan.
terdiri dari 5 jantan dan 6 betina, dites dengan variasi dosis yang semakin meningkat. Di sini divariasikan yang paling tinggi ditaruh 3 ekor, kemudian tidak ada yang lewat dan semuanya masih bertahan dan tingkat kematiannya masih cukup rendah. Jadi dari sini kita, oh yakin nih, berarti tailing kita cukup aman kalau kita nanti menghasilkan tailing kering yang mengandung cyanida dan lain-lain tadi. Lalu kita masuk ke tahap selanjutnya, nanti kita mau tampung dengan fasilitas level apa nih si tailing kita tadi. Kalau berdasarkan regulasi pemerintah kan sudah jelas nih dikategorikan ada 3 ya, penimbusan air kelas 1, 1 atau 2, dan kelas 3. Kalau berdasarkan regulasi ini tentunya yang kelas 1 dia ketika lebih besar dari parameter yang warna hijau. Tentunya kita harus membangun fasilitas kelas 1. Namun ketika misalnya di antara TKA dan TKB kita membangun fasilitas penampungan kelas 2. Selanjutnya ketika kita tes hasil uji kita, wah ternyata dia malah di bawah TKB nih hasil pengujian kita yang tadi. Beberapa pengujian bahkan kita ambil yang paling besar di sini 4,3, kalau sebelumnya di sekitar 0,1 ya antimoni. Ini 4,3, dia masih kategori aman. Sehingga kita memutuskan kita membangun fasilitas kelas 3 dengan ada sistem tetap lapisan pelindung, lapisan SPPL Pertamina, lapisan tanah penghalang, lapisan SPL kedua, lapisan dasar. Kemudian, nah ini kategorinya sesuai dengan peraturan pemerintah juga, kategori tailing padat bersumber dari proses pengolahan pemurnian biji mineral logam, industri pertambangan, kemudian 14 juta tadi kalau kita konversi, kita perlu membangun sekitar 10,1 juta meter kubik rata-rata per tahun yang akan keluar dengan umur tambang 9-10 tahun, kita akan kirim sebanyak 0,95 juta. Ini tailing yang keluar dari filter press kita cukup kering dengan moisture 20%. Lalu kita nanti akan kelola di sini, kita akan sebar dan kita akan compacting dengan curah hujan yang rendah, intensitas matahari yang tinggi, kemudian angin dari laut ini 2-3 hari dia sudah ya mendekati 0% moisture content-nya. Nah, kita lanjut, yang materi intinya adalah bagaimana pengelolaan di CPM. Nah, kita sama seperti pengolahan emas di tempat lain. Setelah tangki reaktor terakhir, kita ada tailing thickener. Jadi persen solid di tangki kita itu sekitar 48% solid, agak sedikit kental dibandingkan yang 500 hanya 40. 48% solid ini akan keluar dari tangki terakhir. Nah, kita kelola terlebih dahulu di tailing thickener. Jadi kita kentalkan atau kita ambil sebagian airnya yang nanti menjadi overflow dari thickener, underflow dari thickenernya, persen solidnya naik nih menjadi 58-60% karena airnya sudah kita ambil. Kemudian overflow-nya ini kita gunakan kembali ke pabrik pengolahan di mana tadi masih ada kandungan cyanidanya, pH-nya masih cukup. Kemudian metal-metal yang masih ada kita masukkan lagi ke depan sebagai proses water kita gunakan, dan nanti kita cukup menambahkan sesuai dengan yang hilang atau yang masuk ke nanti ke lingkungan, ke DTMF. Itu kita make up dan hasilnya dengan filter press ini cukup bagus. Kita bicara nanti di slide-slide selanjutnya. Thickener dari Metso, seperti tadi kita punya buffer tank dulu yang 58-60%, kita tampung di buffer tank ini, baru kita pompakan ke filter press. Lalu, nah ini filter pressnya Bapak Ibu ya, kita di sini berbicara yang 4.000, ada 3 filter press, kalau 500 ada 2. Jadi fitnya yang 58-60% tersebut, kita kirimkan ke filter press mesin kita. Karena di sini sisa moisture 20%, kekentalannya 80% solid. Jadi dari 50-60 kita kentalkan sampai 80% solid lagi. Artinya kurang lebih sama gambaran dari filter press, kita ambil airnya di filter press ini, sistemnya sama, cuman alatnya saja yang berbeda. Kita ambil lagi airnya, masih sama, masih mengandung cyanida, pH, metal-metal yang masih terlindih dengan konsentrasi cyanida yang tadi. Kita kembalikan lagi ke pabrik, kita jadikan lagi air proses kita untuk proses pengolahan ore yang dari depan. Baru 20% ini yang masuk ke dry tailing management facility kita.
Nah, kita tampung di sini masih ada cyanidnya, masih ada pH 10, masih ada metal-metal, masih. Nah, kalaupun nanti katakan terjadi hujan, dia akan mendulisi lagi test set kita tetap pasang fasilitas di sini yang jalurnya ada dua, Bapak Ibu. Jadi jalurnya kita kembalikan lagi ke filter press karena filter press ini ada jalur kembali ke pabrik. Jadi kita estafetkan, kita manfaatkan lagi air hujan tadi sehingga nanti kita juga bisa menghemat air yang tadi di awal kita ambil dari sungai. Jadi kita bisa mengurangi air dari sungai. Kemudian nanti kalau misalnya terjadi ekses berlebih, di sini sebenarnya CN-nya sudah sangat kecil, pH-nya sudah di bawah, udah mendekati 9, jadi kita kelola sudah lebih enak. TCC juga sudah sangat jernih di sini, karena tidak banyak clay, kemudian nanti baru kita detoksifikasi dengan reagent detoksifikasi. Tetap ada kita fasilitas ini, kita tidak hilangkan mentang-mentang gara-gara sudah tercover semua, tidak, kita tetap ada ini Bapak Ibu, tapi ini sangat jarang kita operasikan, nanti datanya kita tampilkan di belakang. Kemudian, nah ini fasilitas filter press area kita, yang bagian kiri 500 ton per day, kita punya 2 mesin dari China, kapasitasnya cukup kecil dan masih beroperasi sampai saat ini. Kemudian yang sebelah kanan yang 4.000 yang cukup bagus ya, kelihatan dari sisi bukan gara-gara baru saja sih, ini sudah 1,5 tahun kita operasikan, masih cukup bagus. Dan memang kapitalnya cukup besar. Kita mungkin membeli ini satu mesin ini hampir seharga keseluruhan pabrik dari 500. Jadi kapitalnya ini sekitar, mungkin kalau saya boleh sebut harga nanti bisa di search, sekitar 1,5 juta US dollar kurang lebih, mungkin ada sekitar 4,5 juta US dollar kita operasikan ini. Jadi memang capex-nya besar, harapannya OPEX-nya kecil, dan nanti dampak ke cost yang lain, terutama yang paling utama tadi saya sebutkan di awal adalah kita memikirkan bagaimana dampak lingkungan dan dampak kalau misalnya terjadi bencana itu jauh lebih mahal daripada alat ini. Dan ini dikepalai satu superintenden langsung, memang khusus di penanganan tailing kering, ada Pak Suhandi di sana. Beliau ini mulai terlibat dan memang spesialisnya di sana ya, dari tambang-tambang sebelumnya memang megang filter press, mulai dari pada saat menginstal alat-alat ini, kemudian menguji coba, sampai kita minta bergabung juga untuk mengoperasikan dan memaintain sampai sekarang. Dan cukup bagus hasil yang keluar dari pabrik ini. Dan apa namanya, kuncinya juga adalah ketika kita salah menginstal, bisa, karena di sini kan satu chamber ini cukup mahal ini, kalau nggak salah ini bisa seharga satu mobil, bisa seharga satu mobil chamber. Sini ada 140 chamber dan ada 3 mesin. Kalau salah install tentunya nanti bisa berdampak mungkin di chambernya atau di alat-alat lainnya, bisa merusak, kita harus beli lagi, bisa apa namanya, terhambat produksi dan lain-lain. Dan ini benar-benar kita jaga dan kita monitor pengoperasiannya supaya aman dan kita bisa lancar berproduksi. Lalu proses pengoperasiannya secara umum adalah dimulai dari closing, posisi mesin tertutup, baru kita filling dengan slurry dari buffer tank tadi dengan pompa, dan ini dari Italia juga, pompanya spesial karena dia double impeller. Kemudian nanti di compacting setelah itu, jadi dipadatkan si slurry-nya sampai 12 bar, targetnya 12 bar, cukup tekanan yang tinggi. Tujuannya supaya kita bisa mencapai 80% solid tadi, atau bahkan ke depan kita pengennya lebih besar lagi. Tapi nanti kita pertimbangkan dari sisi cycle-nya apakah bisa mengcover produksi kita di depan, jangan sampai produksi di depan kita malah lebih lama karena kita menginginkan moisture-nya semakin kecil. Lalu setelah kita compacting, kita core wash menggunakan air, si pipa feed yang ada di tengah ini kita bersihkan dengan air. Selanjutnya baru dengan udara, baru kita buka si filter press-nya ini, kita discharge, si chambernya kita pisahkan. Otomatis nanti tailing-tailing yang sudah kering 80% tadi terlepas dengan sendirinya. Terlepas dengan sendirinya, baru kita washing lagi. Nah, ini washingnya sudah secara otomatis dengan mesin, jadi mesinnya bergerak, membersihkan setiap lembar cloth-nya supaya bersih untuk dipakai di proses selanjutnya. Satu cycle ini kita membutuhkan waktu sekitar 20 menit, jadi dipakai secara bergantian. Kita ada tadi 3 mesin,
Satu filling, satu posisi standby, satu mulai rilis. Jadi itu simultan, beroperasi secara simultan. Hal-hal apa saja yang lain kita monitor di sini adalah yang tidak kalah penting si chambernya ini, Bu. Karena tadi kita berbicara di awal, ukuran partikel kita 75 mikron. Tentunya kita nanti menyesuaikan mesh yang tahan terhadap material pertama, kemudian yang kedua bisa tertahan oleh chamber ini. Nah, kalau kita salah menggunakan chamber juga bisa berdampak ke cycle time-nya lebih lama, produksi terganggu, kemudian airnya bisa tidak banyak kita dapatkan, dan lain-lain. Kemudian ini kita mulai berbicara mengenai DTMF ya. Jadi fotonya ini menunjukkan ini filter press 500 Bu yang tadi tidak nampak di slide-slide awal. Kita kirim dengan pipa tailing, buffer tailingnya ada di sini. Besar filter press mesinnya di sini. Jadi kita configure cuma dekat aja karena posisi filter pressnya ada di dekat DTMF. Baru nanti material tailingnya kita sebar menggunakan menggunakan doser kita sebar. Setelah nanti disebar menggunakan kompaktor. Nah ini dan DT juga kita sebarnya ada excavator untuk memindahkan material tailing kita. Kalau yang sebelah kanan 4.000, jadi bedanya dari pabrik kita kirim dengan konveyor dan ini bisa berkembang. Nanti kalau misalnya TSF-nya kita kembangkan ke stage 2 dan stage 3, kita akan panjangkan lagi konveyornya sehingga penataannya pun lebih mudah dan lebih cepat. Nah, ini tailingnya yang pada saat kita sebar dan nanti setelah di-compacting dia cukup 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 keras karena kita menjaga kestabilan juga. Ini area pabrik 500 kita, ini adalah jalur pipa tailingnya menuju 500. Kalau plan 4.000, ini adalah area filter press mesinnya hampir sekitar 1 kilo. Kita ada 4 OLC di sini. Kita kirim ke area DTMF, jadi DTMF yang sama. Nah, seperti tadi saya bicarakan, kita menggunakan alat berat di sini. Kita menggunakan eksavator dan dump truck, kemudian doser juga yang untuk menyebarkan, serta ada kompaktor Bapak Ibu. Yang paling penting kalau di sini, kalau kita tidak melakukan kompaktor, otomatis pasti area yang dibutuhkan si tailing itu lebih banyak karena lebih banyak rongganya atau bulknya di sana antar material. Tapi ketika kita compacting, airnya lebih sedikit, nanti dampaknya juga adalah si material tailing itu lebih stabil. Ini mungkin teman-teman dari Geotek jika ada lebih paham. Jadi kita melakukan monitoring dari data-data density, kohesi, sudut geser dengan software slide, menghasilkan safety factor lebih dari satu. Kalau satu, ini saya juga baru belajar katanya stabil. Kalau satu lebih aman, di bawah satu itu tidak stabil. Kemudian kita melakukan monitoring juga rutin setiap seminggu untuk melihat indikasi ada tidaknya retakan atau pergeseran menggunakan patok geser. Dari dua analisis ini, tim geotek kita dan kita juga berkesimpulan material tailing yang kita simpan di DTMF itu cukup aman. Tidak terjadi apa namanya indikasi-indikasi yang berarah ke tidak aman. Nah, di sini ada Pak Edward Samuel Roring dari awal proses pengelolaan tailing di sana, beliau sudah mengapalainya. Kita punya departemen khusus yang mengelola DTMF ini, yang monitoring supaya kondisinya selalu aman, dan beliau memang spesialis juga di alat-alat berat, dan paham betul bagaimana mengelola tailing kering kita ini, dan beliau orang Palu asli, yang lama juga bergabung dari CPM, sehingga kita harapkan tentunya Ya. Halo, Halo. Pak Mas, gimana? Halo. Oke, mungkin ini kendala sinyal ya teman-teman, jadi bisa kita tunggu sebentar Pak Ramsyadnya.
Halo, Pak Ramses. Apa sudah terdengar, Bu? Sudah. Bisa. Aduh, mantap. Ya. Oke, Pak. Tadi sampai slide berapa, Bu Ayu? Baik. Terputus di slide berapa? Slide-nya terkait DTMF, Pak. Slide DTMF. Ya, Ya, sampai halo, Bu. Mohon 21. maaf ini sinyalnya mulai putus-putus. Tadi sampai slide berapa ya? Mohon maaf. 21, Pak. sampai 21. Satu ya? Oke, baik. Dilanjutkan, Pak. Oke, dari sini ya terakhir. Oke, Bu. Saya lanjut lagi, Bu. Jadi seperti tadi ya kita mengelola dengan alat-alat berat di sana, kemudian kita juga ada tim geoteknik yang memonitor kestabilan dari tailing kita, dan sampai saat ini setelah 5 tahun juga kita lihat masih aman-aman saja apa namanya rencana yang kita lakukan dan realisasinya juga. Mudah-mudahan seterusnya seperti itu sampai bukan hanya tutup tambang tapi sampai seterusnya. Oke, ini yang curah curah hujan seperti tadi saya sampaikan salah satu faktor juga bagaimana nanti pada saat terjadi curah hujan untungnya hujannya tidak terlalu tinggi dan ini memang menjadi salah satu faktor yang bisa menjadi pertimbangan teman-teman lainnya nanti yang pada saat mendesain pabrik tidak harus bahwa selalu tailing kering. Mungkin bisa saja pertimbangannya, tapi kita di sini share bahwa ketika kami melakukan ini hujan pun terjadi dengan intensitas sekitar seratusan milimeter, tailingnya pun tidak terganggu. Artinya masih tetap stabil, airnya ini membentuk channel sampai ke ujung dam kita dan ya, seperti tadi saya sampaikan, airnya kita manfaatkan kembali. Seperti itu, Bu. Kemudian ini situasi kondisi lainnya juga setelah kita compacting cukup aman, tidak menjadi lumpur ya. Yang kita khawatirkan ke pertama hujan jadi lumpur sama aja dong memiliki resiko dan bahaya yang seperti detailing dam lainnya. Kalau kita supaya terlihat jelas, kalau kita compare dengan dua kota di Indonesia yaitu di Pandeglang dan di Banten satunya. Jadi ketika di Palu itu intensitas suhunya 100, di musim ini pada saat musim hujan ya, daerah Pandeglang dan Pandeglang dan Bogor. Pandeglang dan Bogor itu cukup cukup tinggi sekitar 2,5 kalinya. Nah, ini kita bandingkan karena kebetulan di sana ada dua tambang emas juga yang sama. Jadi supaya ada gambaran, satunya masih beroperasi, satunya sudah tidak beroperasi. Dan memang saya juga sebelumnya bekerja di salah satunya, yang sehingga kita coba kembangkan alternatif proses ini di CPM. Oke, ini sudah, ini sudah. Dari sisi suhu juga di CPM karena letaknya di Katulistiwa dan suhu sekitar 30-an ini cukup panas apalagi di site siang hari. Bahkan kalau di Palu itu ada istilah mataharinya ada dua karena memang cukup panas juga di kota Palu dekat pantai, daerah Katulistiwa sehingga kalau kita menata tailing di sini cepat kering. 2 harian saja sudah kering, apalagi kalau kita tata layer per layer itu pasti materialnya cepat kering dan kita compacting, lanjut ke tab selanjutnya sampai seterusnya. Kemudian, nah kita desain lah si penyimpanan tailing kita.
Ya, ya, mohon bisa bersabar rekan-rekan peserta. Kebetulan mungkin sedang gangguan sinyal ya di Palu. Mungkin kita tunggu beberapa saat lagi. Ini Pak Ramses Sudah udah ya? bergabung. Oke, baik. Aduh, kita nggak ada gangguan gangguan sinyal ini ya Pak. Mohon maaf ya. Ya, ya, paham, Pak. Ya, Pak. Oke, saya share screen lagi. Oke, kelihatan ya? Ya, kelihatan, Pak. Lanjut, Pak. Mungkin tidak banyak lagi slide-nya, mudah-mudahan cepat selesai. Dan kita mendesain ini dengan memanfaatkan lembah yang ada di Poboya, area site kita. Kemudian terdiri 3 stage, kita kelola air hujan juga ketika nanti mengarah ke sini, kita bikin sistem drainasenya sehingga tidak masuk ke dalam tailing kita, ada sistem monitoring, infrastruktur penunjang, di ujung ini ada detox plan-nya juga. Nanti rencana kita detox plan-nya di ujung ini kita akan sesuaikan lagi. Kemudian, oke, lanjut lagi. Nah, ini stage 1, stage 2, stage 3 yang menampung 14 juta ton tadi. Ketika ya kita lagi kaji juga sistem underground ya, Bapak Ibu, dengan split faktor 70% dan 30%. 70% nanti yang balik ke tambang. Apa namanya, harapannya sih mungkin cukup stage 1 atau paling banyak stage 2 yang kita manfaatkan. Stage 3 tidak perlu, dan ini tidak kita bangun langsung sekaligus karena tentunya ini adalah kapital modal. Kalau di awal kita keluarkan juga pasti kan cukup banyak modal, pemindahan material dan lain-lain yang apa namanya yang dibutuhkan sehingga kita bangun stage per stage. Kemudian selanjutnya adalah seperti tadi kita punya detoksifikasi di ujung. Seperti detoksifikasi umumnya untuk mengontrol supaya CN itu tidak keluar langsung ke lingkungan tapi berubah menjadi CNO- dengan memanfaatkan oksigen di sana sehingga dia tidak beracun lagi. Kita juga punya chemical-chemicalnya di pabrik, namun dengan kita beroperasi sekitar 5 tahun ini pemakaiannya tidak begitu banyak. Cukup di blow dengan oksigen saja, kita sudah memenuhi baku mutu lingkungan 0,5 ppm. Nah, ini sebagai info rilis air kita ke lingkungan dari sistem detox polishing pond kita. Dan mulai dari tahun 2020 tercatat kita hanya melepas di bulan Oktober saja sebanyak 6 kali, dan 1 kali itu setiap hari. Di 2021 itu tidak banyak juga, tapi sudah mulai banyak. Dan ini hitungannya cuma hari saja, Bu. Jadi total berapa ini? 6 tambah 8, 14 hari saja sepanjang tahun. 2022 mulai meningkat, 2023 lumayan cukup banyak karena di sini juga sepertinya musim hujan ya, musim hujan, selesai musim kemarau, dan sampai saat ini di tahun 2024 belum ada data rilis dari Januari sampai Juni. Jadi artinya kita memang detox itu jarang beroperasi, kita hanya operasikan pada saat dibutuhkan saja. Kemudian selain solid tailing yang kita kelola, tentunya ada solution tailing juga. Solution tailing ini tidak kalah pentingnya, yang nanti akan kembali ke lingkungan, ke badan perairan. Setiap setiap hari, setiap bulan, setiap tahunnya kita kirim selalu sampel keluar independen, dan kita analisis juga di internal sebagai kontrol. Dan hasilnya semua itu di bawah aturan pemerintah dan cukup bagus hasilnya. Dan ini bekerja sama dengan tim lingkungan juga, tim yang mengambilnya, wasitnya, tidak kita dari sisi metalurgi atau operation, mereka yang mengelola ini, dan hasilnya cukup bagus. Di sini ada column polishing pond. Ketika detox itu masih kurang, kita siapkan juga nih apa namanya oksidator lainnya seperti hidrogen peroxide supaya mencapai 0,5. Kemudian kita juga kontrol pH-nya ketika misalnya kurang netral, kita kasih asam. Kemudian TSS-nya juga kita bisa kasih koagulan, flokulan di sini. Kemudian, nah ini sedikit summary bahwa saja setelah kita amati beroperasi setelah 4 tahun dengan adanya filter press ini mensubstitusi proses yang lainnya, kita bisa merecover air lebih banyak, yang mana tadi airnya mengandung sianida, mengandung kemudian metal-metal yang masih ada di sana, sehingga kita bisa dapat lebih banyak nanti kaitannya ke konversi, sorry,
ke konservasi, kemudian air juga kita tadi ambil di sungai, otomatis kita tidak perlu banyak ambil air sungai, makeup waternya juga semakin sedikit. Itulah keunggulan dari proses ini yang kami nilai, dan kalau kita bikin grafiknya yang kita dapatkan adalah semakin tinggi nanti air yang kita recover, emasnya semakin banyak juga. Jadi semakin yang kita harapkan itu semakin ke kanan. Saat ini 80% solid, ke depan kita harapkan bisa lebih dari 80%. 1-2% saja kita tingkatkan, sudah dampaknya sudah cukup terasa. Dan inilah yang masuk ke area DTMF. 33% tadi air yang overflow kita bisa ambil, ditambah lagi 44%, yang ini yang dengan adanya filter press kita bisa dapatkan semuanya. 23% yang masuk ke DTMF dari 20% moisture tadi, dan nanti kita akan kembalikan lagi ke pabrik jika dibutuhkan. Dan ini tadi kita keunggulannya saya simpulkan supaya lebih terbayang, ini adalah fasilitas water intake kita yang ada di dekat pit River Reef. Kita ambil dari sungai ini, sungai yang cukup tidak terlalu besar juga, tapi masih ya persentase yang kita ambil pun cukup kecil ya, sekitar 0,5 liter per detik. Nah, 0,5 liter per detik yang kita ambil di sini, nanti saya coba koreksi kalau salah. Dan ini tidak mengganggu debit yang keluar dari sini, dan ini salah satu upaya kita supaya kita memperkecil air yang kita ambil dari sungai. Selain memang kita ambil air, tentunya nanti kita akan bayar pajak penggunaan airnya tadi. Seperti itu. Lalu kita berbicara yang terakhir adalah mengenai cyanida. Nah, memang cyanida ini kita pakai bukan hanya berdasarkan yang tadi, tapi karena memang berapa grade yang ada di ore. Yang berharga emas, kemudian ada perak di sana, terus dia akan terkonsumsi juga oleh yang lainnya seperti besi, copper, kemudian yang lainnya juga. Nah, tentunya nanti ini yang berpengaruh terhadap konsumsi cyanida kita. Namun dengan beroperasinya kita dan grade yang tadi 2,4, kita kan hanya pasang maksimal 400 ppm. Penggunaan cyanida kita itu sudah di bawah 0,5 kg per ton. Nah, ini kalau misalnya kita tanpa pakai filter press, kita hitung kasar dengan kita destruksi, baru kita ambil lagi airnya, pasti di atas 1 kg per ton. Pasti di atas 1 kg per ton. Nah, ketika kita kurangin jumlahnya ini, artinya kan saat ini cyanida kita masih impor dari luar negeri ya, masih impor. Nah, dengan dosis yang sangat kecil, otomatis kita impor barang berbahaya dan beracun tersebut berkurang cukup jauh dibandingkan dosis yang tinggi tadi. Kita membawa material berbahaya tadi cukup sedikit, di mana nanti juga terkait ke perizinan-perizinannya juga, ada perizinan-perizinan penggunaan dan lain-lain, kita juga akan lebih mudah ketika konsumsi kita lebih sedikit. Kemudian berbicara tentang cost juga, kalau di processing cost, dan ini sebenarnya bervariasi terhadap processing, karakter proses dari masing-masing pabrik, tapi saat ini yang ada di CPM, kita memang didominasi oleh dari biaya consumable, termasuk grinding ball di sana, dan peralatan-peralatan test work. Oke, nah ini cukup dominan ketika kita bisa, dan karena cyanida ini konsumsinya chemicalnya cukup tinggi, dan kebetulan cyanida itu adalah bagian yang harganya paling tinggi di processing cost kita itu. Kalaupun misalnya nanti kita berbicara tentang material chemical detoksifikasi, dia pun termasuk biaya yang tinggi. Makanya total biaya processing mungkin sebagai gambaran teman-teman yang ada di CPM, dan itu kita sudah laporkan juga, bisa di bawah 21-20 dolar per ton. Dan khusus buat ini kalau kita hitung kasar, mungkin biaya operasi tailing kering ini sekitar 2-3 dolar per ton. 2-3 dolar khusus kita berbicara di area protokol, sudah termasuk alat berat, kelot tadi, karena kelot juga kita bisa sampai 3.000 cycle, 4.000 cycle, bahkan ada lebih. Itu sangat murah sekali, dan kita memang cost yang lain itu yang membuat total sekitar 20 dolar, 21 dolar per ton. Mungkin demikian presentasi dari saya, Bapak Ibu, Pak Erik. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pak Ramses atas pemaparan materinya. Luar biasa banget ya teman-teman, tadi kita udah dapat banyak ilmu yang baru yang kita dapetin dari Pak Ramses. Nah, kalau mungkin dari pemaparan Pak Ramses tadi masih ada yang teman-teman penasaran, atau mungkin masih ada pertanyaan, atau mau diskusi, boleh banget langsung aja raise hand, atau boleh tulis di kolom komentar, nanti biar bisa Ayu bacain. Boleh teman-teman?
Oke, udah ada yang raise hand nih dari Bapak M. Fajar. Boleh, Pak? Silakan di-unmute aja. Oke, terima kasih Bu Ayu untuk kesempatannya. Izin bertanya, Pak Ramses Huta Soid. Baik Pak, saya penasaran terhadap dampak dari geokimia yang direncanakan oleh tim Bapak saat studi kelayakan atau kajian di awal. Sebagaimana kita tahu, itu semuanya bukan hanya berbicara puff aja kan. Itu udah pasti tiling dalamnya yang udah mengandung asam atau zat-zat yang beracun lainnya. Saya lihat itu seperti backfilling, di mana dia menimbun kembali tiling ya Pak ya. Kurang lebih saya pahami dari presiden Bapak tadi. Namun saya ngebayangin bench atau yang paling bawah layer yang untuk menjadi dasar kita menimbun itu kan kita tahu air air selalu air tanah itu atau air curah hujan nggak semuanya bisa kita tangkap dengan perimeter drainage yang kita atur. Saya yakin bakal ada dampak-dampak meskipun sifatnya timbunan, ada dampak air tanah lah, hidrologi yang akan ngalir ke originalnya hidrologi yang paling bawah lagi di bawah timbunan tadi. Nah, apakah ada penanganan atau forecast bagaimana mempredik dampak air tanah yang tercemar dari desain desain yang sudah mempertimbangkan geokimia dari tailing tersebut, atau memang itu langsung ditimbun aja tanpa mempertimbangkan hidrogeologi area area sampingnya, area area terpapar dari timbunan tailing tadi. Terima kasih, Pak. Baik, mungkin pertanyaan dari Pak Fajar sudah bisa langsung jawab, Pak Ramses. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Fajar. Mohon izin di sini lagi ada sholat mungkin teman-teman. Apa kita lanjut atau gimana? Silahkan lanjut Ajan, Pak, suara karena ajan, nggak apa-apa? nggak apa-apa, silakan Pak. Karena Oke. ini di Indonesia Barat musim. Oh siap. Baik Pak, mengenai PAF ya, potential acid forming ya. Nah itu mungkin karakter dari ore yang akan diolah biasanya yang dilihat. Nah mungkin sedikit berbicara tentang itu. Memang kalau kaitan nanti diproses, nanti seberapa banyak kapur yang akan kita gunakan nih kalau dari sisi proses. Kalau dia asam, tentunya nanti penggunaan kapur yang sifatnya basa itu akan tinggi, Pak. Nah, kalau di sini saya lihat memang pemakaian kapur kita cukup tinggi karena kita dosisnya itu kita targetkan 2-3, kadang-kadang bisa sampai 4 kg per ton. Nah, kemudian kalau di tempat lain kadang-kadang karena cukup basah ornya, kita tidak pakai kapur nih. Karena memang ornya basah, pH-nya bahkan sudah sampai 11. Kemudian bagaimana tentang tadi penempatannya kalau di TSF, setahu saya kita itu penimbunan itu ada material geopolimer lagi Pak. Jadi geopolimer. Jadi kayak material geomembran, geomembran, di mana kita geomembran kan tingkat apa namanya? Tingkat penembusan si geo itu kan cukup tinggi Pak. Jadi cukup aman ketika tailing tadi kita uji sudah cukup aman dari uji TCLP, LD50, kemudian apa namanya pengujian visual secara kimia itu masih cukup aman, kita masih lapisi lagi Pak dengan geomembran tadi sehingga sudah aman dari sisi materialnya supaya lebih aman lagi kita pastikan lagi tuh kalau nanti misalnya dampak cyanida nanti akan masuk langsung ke berdampak ke air tanah misalnya ternyata dia tidak kita sudah pasang geomembran di sana dan ada pipa pendeteksi kalau terjadi kebocoran Pak seperti itu dan dengan harapan tadi kalau misalnya terjadi hujan ketika kita kompaksi memang tidak 100% pori-pori atau rongga-rongga antar material itu kan akan tertutup kembali seperti batuan. Nah, batuan saja pasti kan sifatnya ada yang porus, Pak. Pasti akan ada laju difusi air di sana. Nah, dengan ini pun ya harapan kita mengurangi air tadi. Kalaupun misalnya nanti ada air yang terkontaminasi, itu kita manfaatkan kembali. Dan ketika kita uji tadi material tadi kan ketika kondisi sudah apa namanya sudah kering, itu aman Pak, tidak ada cyanida yang kita khawatirkan tadi akan berbahaya baik ke air tanah
ataupun nanti ke udara. Mungkin demikian jawaban dari saya, Pak Fajar. Cukup Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Sudah Iya, Pak. cukup ya Pak Fajar untuk jawabannya. Oke, mungkin untuk selanjutnya ini Ayu lanjutkan pertanyaan yang ada di kolom komentar dari Bapak Ready Mind. Mungkin ada banyak nih Pak Ramses, ada 3 pertanyaan sekaligus. Nggak apa-apa ya, Ayu bacain ya. Oke, yang pertama, maaf tolong bantu ulang Pak, berapa biaya penanganan ore dan tailing per ton hingga menjadi produk akhir pada CPF. Yang kedua, apakah tailing pada tambang placer yang tidak menggunakan bahan kimia hanya memanfaatkan sifat fisika dari emas termasuk kategori B3? Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara penanganan tailing pada tambang emas placer skala kecil produksi 1.800 BCM per jam? Mungkin itu pertanyaannya Pak Ramses. Oke, baik. Makasih, Bu. Saya coba menjawab pertanyaan yang pertama. Berapa biaya penanganan ore dan tailing per tonnya hingga menjadi produk akhir pada CPM? Oke, tadi seperti yang saya sampaikan, kalau proses total biaya proses pengolahan atau processing cost di CPM itu sekitar 20-21 yang kita budgetkan ya, Bu. Jadi di situ sudah ada biaya alat berat, baik yang dipakai di stockpile, kemudian chemical, bola baja, maintenance teman-teman di mekanik buat pipa-pipa, valve, dan lain-lain, kemudian electrical, power juga. Kita menggunakan, untungnya kita di sini bekerja sama dengan PLN, jadi power kita disuplai oleh PLN sehingga biaya powernya pun cukup murah dibandingkan kita harus membuat pembangkit sendiri, sudah termasuk biaya itu. Kemudian biaya laboratorium, analisis karena kita punya sendiri di sana, kemudian dan biaya operasional lain itu dibagi dengan ore yang kita olah sekitar 20-21 dolar per ton biji dengan grade 2,4 tadi. Kemudian kalau biaya tailingnya sendiri, kalau kita misalnya split, pengen tahu berapa biaya tailingnya, mungkin saya bisa katakan rentang 2-3 dolar per ton. Jadi sekitar 1/10-nya dari biaya processing semuanya. Artinya tidak terlalu dominan biaya processing, tapi dampaknya tadi sudah cukup banyak yang kita dapatkan, Bu. Kemudian mungkin nanti saya bisa dibantu dijelaskan apa maksudnya tambang placer di sini. Takut saya salah menjelaskan nih, Bu Ayu. Baik Pak, maksudnya gini, Pak Rahmas, maksud saya itu tambang placer itu tambang yang hanya manfaatkan lapisan aluvial itu, Mas, yang digunakan untuk yang prosesingnya itu menggunakan second table, ya, kayak tambang rakyat. Hmm. Oke. Jadi tidak memerlukan Kemudian, ball mill, terus prosesnya tidak perlu lagi menggunakan chemical. Nah, itu tiling itu termasuk tergolong dari golongan B3, enggak harus ada pengondisian khusus enggak di situ. tapi emas juga ya, Pak Randy ya? Emas juga, ya Oh, emas juga. kalau saya sih selama kita proses menggunakan cyanida ya Pak, cyanida dan Hmm. baik skala besar atau skala kecil, kita tentunya tidak bisa sembarangan mengelola tailing nih Pak. Kalau secara konvensional yang benar sesuai dengan good mining practice, mau dia skala kecil, skala besar, kita mengambil hasil itu, kita harus benar-benar kontrol si cyanidnya ini Pak. Jangan sampai kita kembalikan ke lingkungan, baik dia di dalam solid atau solution itu masih mengandung konsentrasi cyanida yang tinggi dan berbahaya. Mau dia di solidnya, mau di solutionnya, otomatis dia mencemari lingkungan sudah hitungannya Pak. Secara sederhananya pasti mencemari lingkungan. Kecuali misalnya efek dari cyanida yang kita gunakan tadi tidak berpengaruh, artinya sudah kecil, barulah kita boleh rilis ke lingkungan seperti kalau istilahnya rona awal tadi lah, rona awal tidak ada kandungan cyanida yang tinggi. Karena proses penggunaan cyanida, kita kembalikan juga ke yang semula gitu Pak. Mungkin begitu jawaban saya Pak Reddy ya. Tadi, ya. Makasih Pak. Makasih atas pertanyaan Pak. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara penanganan tailing pada tambang emas Blazer sekarang? Nah, kalau penanganan kecil, ya kalau saya sih normatifnya mungkin saya menjawab normatif ya Pak. Tentunya kita Ya. harus lihat dulu prosesnya seperti apa dan tentunya nanti kan kita ada tes-tes metalurginya yang kita lakukan Pak. Mungkin tim Bapak di sana ada tim metalurginya, jadi nanti harusnya tim metalurgi itu bisa bisa menentukan alur proses pengambilan emas sampai ke pengolahan tailingnya. Jangan sampai kita hanya berpikiran di pengolahan emasnya saja Pak.
ternyata proses kita itu tidak selesai sampai di sana. Kita harus memikirkan juga detailingnya ini gitu. Kita tempatkan di mana, nggak bisa dong. Misalnya baik kita pengolahan kering atau pengolahan lainnya, terus dia terkontaminasi cyanida, kita langsung buang saja sembarangan ke lingkungan, Pak. Tentunya nanti kan dampak-dampaknya kita tahu bersama lah. Karena cyanida ini cukup cukup berbahaya gitu, Pak. Maksudnya seperti ini, Pak. Maaf, Ramses. Untuk pengolahan placer ini tidak menggunakan chemical, Pak. Jadi dia Jadi cuma pakai apa dia, memanfaatkan, Pak? cuman pakai Polanya? shaking table ya, Pak. Di Oh, shaking shaking table. table. Iya, apakah itu Oke. termasuk golongan B3, Pak? Dari- Golongan B3-nya mungkin saya takut berkomentar lebih banyak ya. Kalau misalnya tidak Iya, ada yang beracun, tapi tetap harus kita kelola, Pak. Misalnya kalau pakai shaking table itu kan kita proses basah menghasilkan slurry, pasti ada clay. iya, Mungkin dong misalnya kita buang sembarangan tentunya, Pak. Tentunya kita harus kelola juga nih yang saya ketahui ya, Pak. Karena pengalaman saya mungkin tidak terlalu banyak juga di sana. Dan misalnya itu yang mas bebas kan, tentunya kita sudah dapatkan. Kemudian yang rejectnya yang tidak mengandung mineral berharga kita kemanakan kan, Pak. Tentunya ya iya, eh, benar. kita harus kembalikan lagi nih, kita studi lagi lebih lanjut area yang sudah kita ambil tadi, meninggalkan bekas tambangnya seperti apa, apakah kita bisa filling lagi atau kita bisa apa namanya reklamasi atau pasca tambang yang lain seperti apa yang lebih bagus lah, Pak. Ya, baik, Gitu cukup Pak. kayaknya, Pak. Ya, Pak Ren, terima Pak kasih, Ren. Pak. Oke, baik. Mungkin sekian untuk jawaban dari Pak Ramses ya, Pak Redi. Udah cukup ya? Oke, Cukup, Pak. baik. Ada dua lagi nih teman-teman yang raise hand, ada Pak Azwar. Mungkin boleh Pak Azwar Satriawan di unmute untuk menanyakan pertanyaannya. Ya Bu, Bayu. Selamat siang, Pak Ramses. Selamat siang Pak Azwar. Selamat Salam datang. kenal Pak Ramses. Sebelumnya terima kasih banyak Pak sudah memberikan banyak informasi dan pengetahuan baru untuk kami dan sangat sangat berharga Pak karena ya saya sendiri juga bekerja di perusahaan tambang dan kami sedang ongoing Pak untuk mendevelop fasilitas dry tailing ya atau filter tailing ini Pak. Jadi terima kasih. Jadi bisa jadi satu benchmark untuk kami di sini apa yang sudah diimplementasikan di Citra Palu Mineral ya untuk CPM Pak. Makasih banyak ini Pak. Ini untuk saya sendiri useful sekali untuk informasi yang Bapak sampaikan. Kemudian izin ya Pak Ramses, Pak Erik, Bu Ayu juga untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama mengenai tailing yang hasil tailing yang dihasilkan oleh filter press itu kan ada targetnya ya dan yang saya tahu target utamanya moisture content ya Pak Remsi. Jadi tadi disebutkan bahwa moisture content target untuk filter pressnya CPM ini 20% ya. Nah mungkin bisa diinformasikan basis atau dasarnya untuk penentuan targetnya 20% ini itu apa Pak gitu Pak. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan saya kedua Pak mengenai quality control dry tailing sendiri saat ditempatkan ya karena memang ini cukup penting untuk memastikan sebagaimana tadi Bapak sampaikan supaya memang secara geoteknik dia stabil, tidak ada ketidakstabilan ataupun kelongsoran di area tersebut, kemudian juga bisa memaintain supaya kapasitas fasilitas ini memang bisa sesuai dengan yang direncanakan gitu ya. Jadi quality controlnya seperti apa Pak pada filter tailing yang ditempatkan di lokasi DTMF tadi itu Pak dalam aspek geoteknik tentunya ya Pak Ramsi. Tapi mungkin kalau memang mungkin Bapak background-nya metalurgi ya kalau memang tidak berkenan menjawab lebih detail nggak apa-apa Pak bisa di skip aja gitu Pak Ramsi. Kemudian mungkin pertanyaan ketiga terkait dengan ya zaman-zaman sekarang ini kan sedang digalakkan upaya 3R ya, reuse, recycle, kemudian ada R yang satunya saya agak lupa ya. Kemudian KLHK juga sedang menggalakkan untuk adanya pemanfaatan limbah B3 ya, termasuk tailing. Nah, apakah
Tapi yang saya tahu dari bocoran-bocoran teman-teman, CPM sudah mulai untuk sedang mengkaji kemungkinan untuk pemanfaatan dry tailing yang akan digunakan untuk campuran bahan konstruksi mungkin ya. Nah, mungkin Pak Remse ada informasi yang bisa di-share ke kami, Pak, untuk jadi benchmark juga terkait ini. Sekian, Pak Remse mungkin berkenan untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Terima kasih. Baik, makasih Pak Azwar atas 3 pertanyaannya. Saya coba jawab sebisanya Pak ya, satu persatu. Yang pertama mengenai moisture content. Jadi memang kalau basisnya 20% itu kan adalah berat per berat aja Pak. Jadi berapa air yang masih terkandung dibagi dengan berat material solid tailing dan airnya itu sendiri. Nah, caranya bagaimana adalah nanti tailingnya itu kita akan kirim secara rutin ke lab internal kita, Pak. Jadi setiap air shift itu kita kirim, kita selalu monitor persen solidnya dan itu range-nya masih sekitar 80-81%. Caranya ya kita keringkan airnya Pak di lab dengan oven sampai titik uapnya air tersebut, baru nanti kita timbang lagi berat akhirnya dan selisihnya itu adalah si berat airnya itu Pak. Seperti itu Pak, cukup sederhana perhitungan moisture content karena kan kita cuma melihat moisture kontennya. Kemudian yang berikutnya adalah QC-nya tailing kita ini Pak. Ini yang seperti tadi saya sampaikan, tim geotek itu secara rutin mengukur ini Pak, kestabilan tailing kita dari faktor-faktor ini yang mereka diskusikan. Mungkin ini faktor-faktor utama dan pasti ada faktor-faktor lainnya dari sisi density, kohesi, sudut geser dalam. Dan ini mereka simulasikan dalam software slide namanya Pak. Dan keluar angkanya itu lebih besar dari 1. Dan menurut mereka kalau safety faktornya keluar lebih besar dari 1, itu artinya tailingnya stabil, Pak. Nah, tepatnya berapa, saya belum dapat data detailnya nih. Tapi menurut mereka ketika safety faktor yang keluar berdasarkan simulasi software ini di bawah dari 1, baru itu sifat tailingnya itu dalam kondisi tidak stabil gitu, Pak. Kemudian, nah nanti lebih detailnya saya takut menjawab lebih banyak nih Pak. Jadi mohon maaf, mungkin itu saja dulu yang bisa saya jawab mengenai pertanyaan kedua. Terakhir, mengenai 3R. Nah betul Pak, secara tidak langsung proses kita itu sudah mengakomodir itu Pak, reuse, recycle, dan re-recovery Pak. Kita sudah jalankan 3R itu minimal, ya syukur-syukur bisa 4R atau 5R Pak. Kita reuse, kita kembalikan, kita gunakan kembali air yang dari filter press tadi, recycle kita kembalikan ke proses depan, dan re-recovery yang mungkin kaitannya ke metal-metal, kemudian apa namanya cyanida dan lain-lain itu kita bisa ambil kembali. Dan terkait pemanfaatan tailingnya sendiri, memang kita sudah mulai kaji, Pak. Pernah juga kita susun perteknya lagi berproses. Kita susun perteknya sampai selesai dan kita sudah beberapa kali melakukan penelitian dengan beberapa universitas seperti Universitas Bakri. Kita pernah undang, Pak, buat melakukan pengujian tailing dengan membentuk bahan konstruksi, Pak. Kemudian mungkin ke depan bisa kita aplikasikan ke yang lain, Pak. Itu ide bagus juga, karena sebelumnya saya juga pernah melakukan ini tahun-tahun 2016-2017, Pak. Kurang lebih tailingnya sama, kita rencananya bikin batu bata waktu itu pernah, dan kita pernah bikin salah satu kolam indikator di area pabrik, kita bikin dari material tailing, Pak. Dan itu cukup berhasil. Nah, kalau misalnya kita bisa kembangkan ke yang lain kan lebih bagus lagi Pak. Kita bisa manfaatkan ke paving block, kita bisa bikin nanti misalnya katakan apa ya, sekolah mungkin atau lain-lain. Tapi ya itu masih cita-cita lah. Mudah-mudahan bisa kesampaian Pak. Dan road base juga bisa, lain-lain mungkin bisa Pak. Tinggal kita lihat kemungkinan-kemungkinannya. Mungkin begitu Pak. Bahkan kita pernah bikin geopolimer juga Pak. Jadi dengan material-material yang ada di pabrik, geopolimer itu pernah, tapi kita nggak lanjutin Pak. Kita menggunakan material hanya dengan campuran caustic soda, kemudian PAC, kita ambil kita ambil aluminium, berikatan dengan silika dari material tailingnya sendiri, dan oksigen itu kan, siliko aluminium itu kan adalah geopolimer Pak. Aluminium kita ambil dari PAC, kemudian dengan NaOH sebagai bindernya itu cukup keras, udah
berapa kita bisa capai waktu itu, saya lupa. Cuman kita nggak teruskan. Sekedar apa namanya ya, tes walk di lab metalurgi aja, Pak. Baik, baik. Begitu Pak Azwar. Terima kasih banyak Pak Ramses. Ya, cukup Terima kasih Pak. dari saya ya. Silakan Bu Ayu. Oke, baik. Mungkin cukup untuk pertanyaan dari Pak Azmar ya, Pak ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Ramli. Mungkin boleh Pak Muhammad Ramli di unmute. Ya, makasih. Bisa didengar suaranya? Bisa Pak. Bisa Pak. Ya, makasih. Izin Pak Ramses. Pertanyaan saya kan ini kan lokasi Bapak kan di Puboya, ini kan ini bekas penambangan rakyat ini kan terlalu banyak gurandil dulu di lokasi ini. Ini gimana Bapak menjaga tailingnya Bapak yang ada di sini? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah ada dulu? Apakah ada seberapa banyak, mungkin lebih tepatnya seberapa banyak rigol yang masih ada di tailing? Karena setahu saya masih ada. Itu aja Pak, dua itu. Makasih. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya Pak Ramli, Pak Muhammad Ramli. Yang pertama, bagaimana kita, karena memang tadi Pak, tantangan kita bahwa memang lokasi site kita itu dekat dengan masyarakat Pak. Kita bukan di remote, di kota provinsi, bahkan walaupun hanya di boundary-nya Pak. Dan tantangan eksternal kita itu cukup sulit di sana Pak. Tapi kita di sini ada tim eksternal juga Pak yang bertugas di sana bagaimana supaya area DTMF kita ini cukup steril Pak, cukup steril dari masyarakat sekitar, dan tidak boleh sembarangan orang juga masuk ke sana. Ada SOP-nya kita tetap terapkan di sana supaya selain tidak apa namanya, walaupun tailingnya sudah aman kan, tapi resiko misalnya orang-orang awam masuk ke sini kan bisa terjatuh, bisa juga Pak. Kemudian di sana juga ada kegiatan aktivitas yang cukup masif dari alat berat kita. Dan itu memang kita perlu jaga karena kita nggak inginkan orang-orang awam itu masuk ke area kita tentunya tanpa izin. Harusnya kan setiap karyawan yang masuk ke area kerja tambang dan pengolahan itu harus ada izin KTT ya Pak. Dan tidak bisa sembarangan masuk nih orang, harus kita tahu maksud dan tujuannya masuk ke area kita seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian kalau yang awam itu memang kita batasi Pak. Kita sudah pasang sign-sign, rambu-rambu, ada tim eksternal juga yang bekerja di sana supaya area kerja kita ini tidak bebas sembarangan orang masuk Pak. Itu pertanyaan dari pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, memang tadi saya tidak singgung Pak. Dari grade tailing 2,4 gram per ton itu yang kita olah saat ini itu tailing yang dihasilkan saya boleh sebut di bawah 0,1 gram per ton Pak. Jadi recovery-nya itu cukup tinggi, sekitar ya mungkin 95%-an Pak. 95%. Tapi biasanya target kita itu di bawah 0,15 ppm Pak. Jadi cukup kecil. Kalau dibilang relatifnya seperti apa dengan tambang lain, saya rasa tailing kita di sini sudah masuk kategori materi kecil Pak. Kategori kecil. Ya, kalau kita lihat dari tambang-tambang sejenis, karena di tambang-tambang lain, bahkan di tempat saya sebelumnya itu lebih besar dari sini Pak. Dan kategori tailingnya. Artinya Kalau dari kayak sisi solidnya sendiri itu mungkin kisaran 0,1, solusinya 0,0 sekian, jadi total ya 0,1-an. Average-nya 0,1. Recovery 95% Pak. Kemudian kalau namanya sudah tailing itu kan adalah sisa dari hasil pengolahan Pak. Karena memang secara aturan kan kita 90% itu minimal recovery AU yang harus kita capai. Kalau di kita sudah di atas dari 90% tersebut. Begitu Pak Muhammad Ramli, jawaban atas pertanyaannya Pak. Izin Pak ya, saya masih lanjut nih. Nanti artinya kalau recovery itu sudah di atas 85 ya kan, aturan kita kan dikonservasi kan 85 untuk tambang terbuka, pengolahan 90. Betul Pak. Oke. Masalahnya bocoran yang saya dapat ini Pak, ini artinya ada yang mencoba untuk mengambil tailing untuk mengolah di luar, kayaknya pelaku berandil juga yang mungkin bekas pemain di sana yang mencoba untuk itu. Next yang kedua Pak, saya sangat ingin sebenarnya kan lokasi Bapak ini kan di zona sesar geser dan Palu Koro, sesar utama. Kalau dam tailingnya Bapak bocor kan bahaya kota Palu ini luar biasa nih kan, potensi bahayanya sangat besar. Nah kalau misalnya hanya safety faktornya hanya sedikit di atas 1, menurut saya masih rawan Pak.
harusnya di atas 2 nih. Kan zona sesar ini. Ya, mestinya tim geoteknya Bapak mesti betul-betul ekstra kerja keras ini kan, termasuk back analis sebenarnya yang sangat penting tuh. Kalau hanya pemantauan dari pemantauan mungkin pakai laser atau pakai hanya TS saja pemantauannya, saya rasa masih kurang tuh Pak. Kalau hanya itu juga nggak, Bapak juga nggak detail juga tadi ini di atas satu itu satu berapa? 1,9 atau 1,2 tuh? 1,2 rawan tuh Pak. Ya, makasih Pak. Oke, makasih Pak Ramli. Yang pertama masih terkait tailing 0,1. Jadi kalau yang kita tes internal sih Pak, belum ke eksternal 0,1 ini kalaupun diolah recovery-nya sudah tidak terlalu tinggi Pak, karena bisa saja memang dia masih yang tersisa itu adalah terinklusi di sulfida atau di apa namanya ya, berikatan dengan yang lainnya Pak. Itu kita tes internal. Tapi mau tahu lebih detailnya kita harus melakukan tes lebih detail lagi Pak. Nah itu yang sudah kita lakukan. Jadi kita melakukan tes, kita tambah 7 jam lagi nih waktu tinggal kita kan totalnya sekitar 1 hari atau 24 jam. Kita leaching lagi si tailing itu tidak jauh lagi dari 0,5 itu udah menggunakan cyanida tinggi Pak. Jadi kalau mau diolah saya rasa sudah tidak ekonomis lagi. Bahkan kalau mungkin coba-coba diolah malah rugi Pak. Dia sudah mengeluarkan cyanid yang tinggi, dia sudah menginvestasi alat, belum resiko-resikonya. Saya rasa dengan tailing yang cukup kategori yang kecil tadi, apa namanya, tidak ekonomis lagi gitu untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut. Kemudian mengenai yang kedua, ya memang ini secara geoteknik Pak, tapi kalau kita mengkomparnya adalah dengan tailing basah Pak. Seperti yang tadi saya bercerita di awal, adalah mana ya yang lebih kelihatan, mungkin saya pakai slide ini Pak. Nah jadi kalau misal ini sudah posisi tailing kering Pak. Jadi kalau misalnya kita pakai katakan awalnya kita di sini pakai metode konvensional yang selari ya, yang basah, tentunya dengan kondisi seperti ini Pak, wah ini sangat cepat ke sini sudah Pak, karena masih ada air yang sifatnya fluida. Nah, kalau ini pernah dimodelkan, kalau saya tidak salah, dengan sifat apa namanya yang sudah kering dan sudah dikompak, dia tidak akan jauh dari area yang benar-benar steril dari masyarakat, Pak. Karena dia cuma batuan saja, batuan dia kan ngalirnya tidak akan sejauh ketika menggunakan ada air di dalamnya yang terkontaminasi dengan air. Kalau misalnya selari seperti ini, Pak, saya yakin mungkin sudah sampai di Kota Palu nih, Pak. Kalau dimodelkan ya, tapi kita memodelkannya waktu itu dengan kondisi parameter-parameter tadi, dia itu saya tidak begitu jauh, cuma hitungan 10 meter. Ada simulasinya Pak, mungkin nanti kita bisa diskusi lebih jauh Pak terkait ini Pak dengan tim geoteknik juga, dan nanti kita bisa sharing faktor satunya itu tepatnya di berapa. Mungkin begitu jawaban dari saya Pak Muhammad Ramli. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak Ramses, makasih. Oke, baik. Udah cukup ya Pak Ramli? Masih banyak sih, tapi kasih yang lain dulu. Siapa? Oke, baik. Terima kasih Pak Ramses atas jawabannya. Mungkin Ayu akan bacakan pertanyaan yang diketik melalui kolom Q&A dari Bapak Agung. Pertanyaannya, kabarnya dekat dengan perkotaan ya Pak. Tentu harus memenuhi standar baku mutu lingkungan yang wajib dipenuhi, apalagi dekat dengan perkotaan. Pertanyaan saya Pak, adakah permintaan spesifik atau khusus dari Pemkot atau Dinas Lingkungan terkait penanganan tailing maupun tambang di PT CPM? Terima kasih Pak. Cukup jelas. Suaranya Bu Ayu putus-putus. Ya, pertanyaannya apakah ada di kolom komentar Bu? Kolom chat maksudnya. Boleh suara Bu Ayu putus-putus Bu. Baik, ini bisa di-share di kolom chat ya Pak. Boleh Bu. Ya, saya lihat pertanyaannya. Oke, baik, udah. Di tambang. Oke, apa namanya ya?
Mungkin saya izin menjawab mulai dari sini ya. Memang lokasi kita kan dekat sekali ya Pak. Seperti tadi di slide awal, bahwasanya site kita itu berada di pinggiran kota Palu. Kalau dilihat dari peta bencana, kita itu di zona merah dan ini adalah site kita. Site CPM di sini dekat Polda Sulteng di bawah ya. Tadi Pak Ramli pasti tahu juga ini sudah area perkotaan. Kemudian di sini Universitas Tadulako. Kemudian kalau mengikuti peraturan pemerintah khusus, saya rasa peraturan pemerintah ini, mohon maaf nih kalau ada dari Bapak atau Ibu dari pemerintah bisa membantu. Kalau dari kami pada saat menyusun AMDAL memang kita menyusun sesuai dengan regulasi yang ada. Kita tes solid tailing kita, solution tailing juga kita sebelum kita keluarkan ke perairan kita harus memenuhi baku mutu yang ditetapkan yang ada di peraturan pemerintah yang ini nih. Parameter-parameter TSS kita tidak boleh lebih dari 200, pH harus dalam rentang 6 sampai 9. Kemudian cyanidnya sendiri itu di bawah 0,5 ppm. Nah, kalau berdasarkan pengujian solution tailing, setiap tahun ini sudah rata-rata tahunan yang kita lakukan dan tidak ada setiap data itu yang melebihi ini. Jadi secara harian, monitor harian pun masih aman dan kita rata-ratakan pun masih di dalam batas aman, Bu. Batas aman ya. Seperti CN itu kita 0,05 padahal yang dibataskan, 0,01 paling tinggi. Padahal yang dibataskan pemerintah kita 0,05. Kemudian pH-nya juga sudah termasuk kategori pH netral ya. Dan TSS-nya kekeruhannya juga sudah cukup di bawah baku mutu. Dan kadang-kadang kita di bawah, banyak yang sudah mendekati nol ya. Kalau nol itu sudah seperti aqua, kalau gambarannya seperti itu. Dan ini memang yang koloid. Bahkan kalau sungai saja kita bandingkan itu ya mungkin kisaran 200. Jadi memang yang kita alirkan ini visualnya seperti ini. Begitu mungkin dari sisi solution. Kalau solid yang tadi saya sampaikan juga bahwa kita sudah melakukan pengujian sebelumnya pada saat penyusunan FS dan AMDAL, tailing itu kita uji ke lab luar dan itu kita jadikan acuan bahwasanya setelah kita uji TCLP dan LD50, keduanya cukup aman. Nah, sudah cukup aman pun kita lapisi lagi dengan geomembran, Pak. Jadi sudah aman, ditambah lagi aman dari geomembrannya itu tidak akan terkontaminasi bahkan sampai ke air tanah. Kalaupun terkontaminasi mungkin sudah berapa, saya nggak mau sebutkan itu ya. Artinya dari sisi ini aman kita lapisi lagi. Jadi sangat aman sekali tentunya solid tailing dan solution tailing yang keluar dari pabrik kita. Begitu mungkin jawabannya, Bu. Oke, baik. Mungkin seperti itu jawabannya dari Pak Ramses ya, Pak Agung ya. Ya, Pak Agung. Kasih pertanyaan Pak Agung. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Masalah Pak. Halo Mbak. Ya. Halo, bisa bertanya Mbak? Oke, boleh. Untuk pertanyaan terakhir dari Pak Oh iya. Hamdullah. Ya, karena jaringan saya stabil jadi nggak bisa untuk videonya nggak gambar. Nah, ini pertanyaan saya Pak terkait dengan ini kan material kering kan yang dari tiling kering. Pernah nggak dilakukan pengujian udara? Takutnya gini, ini kan lokasinya kan di daerah perbukitan dan di bawahnya itu daerah perkotaan, Kota Palu. Sementara ini kan kalau kering ini kan debu, pasti akan berkurang debu. Sementara ini kan material yang yang mengandung B3. Debu kemudian terbawa angin, kemudian terakumulasi. Mungkin ya 1-2 tahun mungkin nggak akan mungkin terasa. Mungkin akumulasinya sudah tinggi, kemudian terbawa angin sampai ke area yang di Kota Palu sendiri karena posisinya lebih rendah. Nah, itu gimana? Pernah nggak dilakukan simulasi terkait material berukuran debu ini yang terbawa angin dan yang mengandung B3? Itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Kamrullah. Jadi ya mengenai pengujian tentunya kalau kita berbicara tentang solid Pak, kita kan produk
penggilingan kita itu 75 mikron ya, 75 mikron dengan density 2,3 average-nya Pak. Jadi dengan berat material tersebut dan setelah kita kompak dan biasanya kan layer-layer paling atas itu masih mengandung moist dan tentunya tidak akan apa namanya ya, kalau visual yang kita amati setiap hari itu tidak menimbulkan debu yang kayak gimana ya, mungkin yang sangat ekstrim sekali mungkin gambaran dari Pak Kamrullah. Kemudian mengenai studi AMDAL juga sudah kita lalui, sudah cukup lengkap. Nah, mengenai pengujian nanti saya coba cek lagi nih Pak, kalau pengujiannya seperti apa dan yang pernah dilakukan. Nanti bisa berkabar mungkin Pak Kamrullah, kita bisa diskusi lebih lanjut. Tapi kalau secara visual yang karena kita juga berkaitan langsung dengan DTMF di sana Pak, karena kita adalah bagian dari proses juga metalurgi juga, kita amati kayak gini Pak. Ini visual tailing kita ini Pak. Visual tailing kita ini tentunya kalau yang keringnya mungkin yang ada putih-putihnya ini Pak. Jadi kondisinya memang dia ada di area penimbunan Pak, tidak ada yang ibaratnya menjadi abu lah kalau kelihatan dari gambar sini. Mungkin begitu Pak, nanti studinya kita bisa Kalau pada diskusi saat lebih ini lanjut. Pak, kalau musim kering Pak, apa memang nggak Ini ini ya? ini foto musim kering ini Pak. Kalau yang tadi saya sampaikan basah, kalau basah kan justru dia lebih stabil. Kalau dilihat dari videonya tadi, mana saya coba. Ini kering ya Pak. Kalau yang musim hujannya mungkin agak sedikit kelihatan berbeda. Lebih nggak ini lagi Pak, lebih stabil lagi. Nah ini suasana sekitar yang masih ada pohon-pohonnya Pak, yang di sebelah DTMF juga. Mana lagi yang keringnya ya? Yang kelihatan foto kering, sebentar Pak. Nah, kurang lebih seperti ini, Pak. Nah, ini mungkin dari atas nih, Pak. Foto dari helikopter view. Begitu mungkin jawaban dari saya, Pak Kamrullah. Oke, ya, makasih Pak Ramses. Terima kasih pertanyaannya, Pak Kamrullah. Oke, baik. Mungkin untuk tanya jawabnya kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas jawabannya Pak Ramses Akmal Hutasoid Sarjana Teknik, dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah ikut berdiskusi ya bersama kita di Sibima Series pada kesempatan kali ini. Baiklah, karena kita sudah sampai di penghujung acara, sebelum menutup acara Sibima Series kali ini, mari kita berfoto bersama terlebih dahulu. Boleh teman-teman mungkin bisa on cam sebentar ya. Oke, baik, karena ini ada 2 slide, jadi Ayu akan hitung mundur dari 3 sampai 1 sekitar 2 kali. Baik, slide pertama, 3, 2, 1. Baik, slide kedua, 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bergabung pada acara kita kali ini, yaitu Sibima Series yang ke-33 dengan tema pengelolaan tailing kering ramah lingkungan PT Citra Palu Mineral. Nah, bagi teman-teman yang ingin upgrade skill di bidang mapping survey, dalam waktu dekat, Sibima Training and Development akan hadir dengan tema Total Station dan Global Navigation Satellite System. Untuk info lebih lanjut mengenai program-program dari Bima Sabartum Group, seperti webinar yang kita adakan sekarang ini, yaitu Sibima Series, serta training and development, dapat teman-teman lihat melalui Instagram kita. Jadi teman-teman bisa follow aja di @bima_sabartum. Lalu bisa kepoin juga LinkedIn kita di Bima Sabartum Group. Bisa juga subscribe YouTube kita di Bima Sabartum Channel, karena di YouTube kita tersedia tayangan ulang Sibima Series kali ini maupun Sibima Series di episode sebelumnya. Bagi kamu juga nih teman-teman yang suka dengerin podcast, kini Sibima Podcast juga tersedia di Spotify. So, kamu bisa dengerin podcastnya Sibima Series melalui Spotify. Dan untuk mengetahui info lebih lanjut mengenai Bima Sabartum, dapat diakses melalui website kita, yaitu di www.bimasabartum.co.id. Baiklah, saya akhiri webinar hari ini. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya Ayu Permatasari mohon maaf atas nama pribadi maupun nama Bima Sabartum. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih Pak Ramses. Salam buat Terima teman-teman di CPM di Palu, Pak. Ya Pak, sama-sama, salam juga Pak.
Izin live ya Bapak Ibu. Baik, ya. Mungkin bisa isi absensinya ya teman-teman di kolom chat.